online maupun karena Bapak Direktur masih ada tugas di luar kota ya. Mungkin beliau nanti juga akan bergabung ya Pak Edit ya. Nanti juga ada pimpinan juga yang bergabung, yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Muhammad Sofiul Amin, STMT, yang kami hormati Ketua P3M Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak Endi Selul Haq, STMkom, yang kami hormati narasumber workshop hari ini dari PT Orela Shipyard, yaitu Bapak Sugeng Riyadi, STMT. Selamat pagi Pak Sugeng, apakah sudah bergabung? Dan narasumber kita yang kedua yaitu founder Iat Marin, yaitu Bapak Giri Purwoko. Selamat pagi Pak Giri. Pagi. Selamat bergabung Bapak. Dan yang kami hormati tim peneliti kapal pariwisata 12 meter Garuda Ngelayang yang diketuai oleh Bapak Yedit Yonatan Eka Dharma, STMS, serta Bapak Ibu dosen dan mahasiswa peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas limpahan rahmat-Nya kita semuanya diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara workshop Ship Design Engineering dan kesiapan dokumen kapal. Acara ini dilaksanakan secara hibrid, secara online dan offline. Adapun susunan acara workshop hari ini sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Menyanyikan March Politeknik Negeri Banyuwangi, dan nanti dilanjutkan sambutan oleh perwakilan pimpinan. Kemudian penyampaian materi tentang Ship Design Engineering, dan materi kedua nanti tentang kesiapan dokumen perkapalan. Dilanjutkan untuk sesi tanya jawab dan diskusi yang nanti juga akan dipandu oleh moderator, oleh Bapak I Gusti Ngurah Agung, Bapak Satria Prastia. Dan kemudian ditutup dengan sesi dokumentasi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Terima kasih, berdoa selesai. Masuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin yang hadir di sini kami persilahkan untuk berdiri, dan untuk yang bergabung secara online kami mohon untuk bersikap sempurna. Dilanjutkan dengan menyanyikan March Politeknik Negeri Banyuwangi.
Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, kita memasuki acara selanjutnya. Sebenarnya acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan pimpinan, karena pada pagi hari ini pimpinan bergabungnya sedikit telat karena memang ada kepentingan lain. Langsung saja kita lanjutkan ke materi ya Pak. Baik, kita lanjutkan ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber dan akan dipandu secara langsung oleh moderator kita Bapak I Gusti Ngurah Agus Satria Prastia STMT. Beliau adalah dosen program studi teknik manufaktur kapal Politeknik Negeri Banyuwangi. Adapun untuk materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Giri Purwoko, yaitu terkait tentang Ship Design Engineering. Untuk selanjutnya acara saya serahkan sepenuhnya kepada moderator, kepada Bapak I Gusti Ngurah Bagus Satria Prastia, saya persilahkan. Yes. Baik, terima kasih MC. Selamat pagi, mohon izin untuk memandu atau dalam kegiatan materi sekarang, yaitu materi inti ya, tentang yang pertama tentang Ship Design Engineering dan yang kedua tentang materi kesiapan dokumen perkapalan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam namo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi, Bapak M. Soiful Amin, STMT, kemudian Bapak Giri Purwoko, ST sebagai narasumber materi Ship Design Engineering, dan yang kedua narasumber kita Bapak Sugeng Riyadi, STMT Emrina, selaku narasumber materi kesiapan dokumen perkapalan. Kemudian yang saya hormati Bapak Endi Sailul, STMkom, selaku Ketua P3M Poliwangi. Kemudian Bapak Harves SST, selaku Direktur Utama PT Belambangan Raya Perkasa. Kemudian Bapak Yedit Yonatan Eka Dharma, tentunya selaku Ketua Tim Penelitian Matching Fund. Dan tentunya rekan-rekan dosen maupun mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan pagi ini. Adapun susunan acara dalam diskusi pagi hari ini, yang pertama yaitu penyampaian materi oleh Bapak Giri Purwoko untuk materi Ship Design Engineering. Kemudian nanti lanjut penyampaian materi kedua oleh Bapak Sugeng Riyadi, STMT, untuk materi kesiapan dokumen perkapalan, dan terakhir adalah sesi tanya jawab.
Sebelum kita masuk ke materi pertama, mohon izin untuk saya menyampaikan CV dari Bapak Giri Purwoko terlebih dahulu. Beliau merupakan tamatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan sekarang beliau bekerja sebagai konsultan di Jong Marine Consultant dari 2002 sampai sekarang. Kemudian beliau juga dari 2019 sebagai IAT Marin atau dalam disingkatnya Ikatan Ahli Teknologi Maritim Indonesia dan lain sebagainya. Jadi beliau ini sangat banyak bergerak di bidang perkapalan sebagai konsultan mungkin ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung saja saya serahkan waktunya kepada Bapak Giri Purwoko untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Giri. Halo. Nggih, Bapak, masuk Pak suaranya. Siap. Halo, Monggo. tes. Nggih, masuk Pak. Masuk ya? Nggih. Saya izin present untuk present ini. Atau saya kirim dulu ya ke Pak Yedit ya untuk materinya ya. Nggih, Pak, boleh Pak. Sudah jadi fokus. Pak Giri, mohon maaf sudah dijadikan co-host, coba bisa di presentasikan di situ Pak, di share screen langsung, apakah bisa? Sudah kami jadikan co-host. Sudah ini ya, sudah muncul ya Pak ya? Sampun Pak, sampun muncul. Oke, siap. Nggih, tapi yang bagian Zoom-nya ya mungkin. Sudah muncul ya Pak ya? Belum Pak. Oh, sudah itu, tapi presentasinya belum Pak. Sudah Pak. Masih Zoom-nya yang itu Pak, yang di share Zoom-nya malah. Oh, wait. Mungkin bisa di stop dulu Pak, ini ya? diulangi lagi mungkin. Oke. Saya coba share screen. Oke Pak. Sampun Pak, sampun kelihatan Pak. Oke. Nggih. Oke, siap. Kedengaran suara saya Pak? Mohon maaf. Kedengaran Pak. Oke, siap. Terima kasih dari saya. Terlihat yang terlihat di sini terlihat full ya Pak ya, dari kamera saya, dan untuk share screen dari saya terlihat semua ya Pak ya? Nggih,
terlihat Pak, terlihat. Oke, siap. Ini dari perkenalkan, nama saya Giri Purwoko. Saya selaku perwakilan dari IAT Marin, Ikatan Ahli Teknologi Maritim Indonesia, dan sebagai perwakilan juga dari Jong Marine Consultant gitu. Kebetulan saya dan teman-teman mendirikan sebuah konsultan gitu kan, untuk namanya Jong Marine Consultant, dan Jong Marine Consultant ini bekerja sama dengan Sener, itu konsultan dari Spanyol kebetulan di situ. Dan di sini saya ingin mungkin ini ya, apa namanya, ini temanya ini kapal pariwisata ya gitu. Tapi saya malah menampilkan ini ya, pesiar gitu. Oke lah, ini juga sama aja kapal pariwisata, dan mungkin terlalu jauh dari apa yang sedang proyek dikerjakan oleh Poliwangi gitu kan, nggak terlalu sesuai di lapangan gitu. Tapi setidaknya mahasiswa dan saya juga dan teman-teman bisa sharing lah untuk beberapa proyek yang mungkin sudah pernah melihat kapal pesiar ini gitu kan, gitu. Sudah pernah melihat, sudah eksis juga, dan kebetulan ini salah satu proyek dari Sener, dan saya juga mendapatkan materi ini langsung dari Spanyol untuk pemaparan di Poliwangi ini, di situ. Terus saya langsung saja ya. Nggih Pak, monggo Pak. Oke. Di sini Ropak Ships vessel design. Di sini adalah step-step untuk untuk desain kapal, mulai dari technical specification, GA, international regulation gitu. Conceptual design, basic design. Terus di sini ada analysis noise and vibration, propulsion gitu, accommodation design, cargo handling system di situ. Terus Ropak vessel are the most complex ship to build. Ibarat the commercial and technical requirement are usually very diverse, and they depend on the geographical area, constraint on operating profile. Lah, di sini dari konsultan tersendiri biasanya ada tujuan, ada goals. Di sini goals-nya itu optimize for efficient ro-ro cargo handling and design for excellent comfort for passenger and crew. Jadi inti dari pembangunan dari kapal feri atau kapal penumpang, kapal pesiar atau kapal pariwisata lainnya, itu di situ ya untuk kenyamanan penumpang dan kru kapal itu sendiri di situ. Lah, terus di sini mungkin di sini belum ada yang tahu Sener gitu kan, belum ada yang mengenal Sener. Di sini Sener has specialist team and senior naval engineer dedicated to develop of Ropak ships. Okay, next. Okay. Wait. Okay. Hull speed, hull shape, and design cover or weight range and combination considering accommodation, speed, and cargo capacity. Di sini dari Ropak ship tersebut ibaratnya di-develop sebaik mungkin di sini sudah ada yang melihat kan, ada tulisan Viking Line atau apa gitu kan, kalau di internet di situ. Dan ini kebetulan untuk yang desain dari kapal ini sendiri itu Sener. Oke. Wait, kok close ya? Halo? Nggih Pak, masuk Pak. Oh masih ini ya, masih berjalan ya Pak ya? Masih berjalan Pak, masih berjalan. Oke. Nggih, yang dipresentasikan saja yang ke-close Pak. Nggih. Oke, ini tapi masih muncul lagi Pak ya? Nggih, coba di-share ulang Pak. Oh, di-share ulang? Nggih, Oh. karena itunya hilang Pak, yang dipresentasikan PowerPoint-nya barusan.
Oke, siap. Kok tiba-tiba hilang ya? Iya, mungkin ketekan Pak atau gimana? Baik. Aduh, Iya. mohon maaf ya. Oke. Jelas. Kok saya nggak bisa ya? Oke. Nggih, Sudah ya, Pak ya? sampun kelihatan Pak. Oke. Oke. Di sini untuk bagian di sini GA, ibaratnya di sini untuk general arrangement untuk kapal cruise ship sendiri. Di sini ada passenger and crew flow analysis, passenger cabin, crew work access, provision and food store dan lain-lain sebagainya. Di sini juga ada untuk improve manuver and vehicles. Di sini juga ada perhitungannya untuk perhitungan itu sendiri dan untuk perhitungan itu sendiri memakai Foran untuk software Foran. Oke. Next, ini untuk international regulation gitu. Mungkin di sini saya nggak terlalu menjelaskan secara detail gitu, karena saya ingin sedikit sharing saja untuk secara technically gitu kan. Mungkin nanti apabila memang ada yang memang belum terbaca atau memang belum terpahami gitu, nanti untuk materi ini saya kirimkan lewat Pak Yedit. Jadi nggak apa-apa, mungkin nanti ini lebih fokus untuk apa yang saya sampaikan dahulu aja secara general kayak gitu. Jadi nggak perlu dibaca satu-satu kayak gitu. Mungkin nanti bisa dipelajarin gitu, nanti di rumah atau mungkin nanti lagi free di situ. Nah, di sini untuk international regulation, di sini ada untuk fire regulations, untuk main regulation-nya itu ada SOLAS chapter 2, terus ada Fire Safety System Code, ada IMO juga, IMO Regulation and IMO juga. Terus di sini ada ship evacuation. Ship evacuation ada di sini ada fire corridor of 600 mili in the garage decks di situ. Pokoknya itu udah pasti ada ship evacuation. Dan di sini adalah untuk main vertical zone MVZ kita menyebutnya. Terus di sini ada main bulkhead line with subdivision bulkhead, ada bulkhead protection in garage area and extend into the trunks. Oke, di sini lanjut masih di evacuation routes lah. Di sini ada beberapa untuk rute evakuasi untuk kapal cruise gitu karena memang besar di situ dan memang dari segi panjang dan lebar itu termasuk kapal besar juga dan itu kapal mungkin salah satu kapal cruise terbesar juga di dunia. Jadi ini sangat penting gitu apabila memang emergency dan di sini adalah tugas konsultan dan memang tugas mungkin di sini apabila Poliwangi itu mendesain kapal dari PT Blambangan itu juga dipikirkan juga kan untuk evacuation routes-nya kan di situ. Oke. Di sini ada beberapa untuk regulation juga. Di sini ada untuk SOLAS, di sini ada MSC 26785 2008. Terus di sini ada juga Marpol Annex 1. Di sini juga di sini ada juga beberapa untuk untuk requirement juga untuk requirement Ro-Ro passenger ship dari Stockholm Agreement. Di sini banyak banget, di sini banyak untuk international regulation-nya karena pertama daerah pelayaran untuk kapal cruise ini di situ untuk internasional di situ. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan
untuk regulation, international regulation itu sendiri. Oke. Di sini masih untuk chef area, chef return support. Oke, di sini apa technically untuk evacuation routes. Di sini ada flooding casualty, ada fire casualty. Di sini juga ada untuk apa beberapa chef area, ada water, food, healthcare, operative gear and light, and beberapa untuk safe area itu sendiri, dan untuk bagaimana untuk safe return support. Jadi a ship is the best lifeboat in case of accident. The ship is the safest place for occupants and not the survival craft. Jadi untuk evakuasi terutama untuk di kapal pesiar itu adalah yang paling terpenting sebenarnya, karena di sini bukan kapal niaga yang memang muatannya itu apa, untuk muatan dari kapal itu bukan barang gitu, kayak contohnya untuk kontainer vessel, untuk kargo vessel, untuk atau yang atau untuk gas, untuk oil gitu kan, LNG. Di sini adalah muatannya kan menumpang. Itu, penumpang itu sendiri, banyak manusia gitu. Jadi, untuk, beberapa evakuasi gitu, untuk routes-nya segala macam memang itu, harus diperhatikan sekali. Sepertinya semua kapal seperti itu tuh, tapi ini untuk kapal passenger itu sendiri atau cruise, di situ, kenapa sangat penting dan kenapa biasanya untuk, pengumuman di kapal itu untuk beberapa tanda-tanda di kapal cruise itu harus dipahami oleh orang awam, gitu. Oke, kalau contohnya kapal kargo, kapal kontainer di situ. Kru kapal itu sudah mengerti, mereka sudah memiliki basic untuk K3 itu, untuk, keselamatan segala macam, sudah dipelajari, mereka sudah mempelajari itu sendiri di situ. Bagaimana, apabila ada kebakaran, ada bagaimana, ada terjadi sesuatu di situ. Tapi kalau penumpang awam itu tidak paham di situ. Bagaimana cara menyelamatkan diri apabila kapal itu ada kebocoran atau bagaimana, atau kebakaran gitu, di situ. Jadi memang untuk terutama untuk kita sendiri naval arsitek, apa namanya, bagaimana untuk tanda-tanda dari apa namanya, untuk poin-poin untuk, safe routes di situ harus benar-benar bisa dipahami dan terlihat oleh, eee, passenger itu sendiri. Oke. Di sini terutama untuk conceptual design otomatis lens plan di sini. Untuk lens plan, saya yakin semuanya sudah mempelajarinya, bagaimana membuat lens plan di situ. Ada body plan, ada shear plan, ada hull bed plan kan di situ. Dan ini adalah, poin terpenting untuk pengawalan awal dari conceptual design. Nah, di sini ada struktur analisis, ada apa aja di struktur analisis di situ. Di sini, needs high quality calculation di sini. Jadi di struktural analysis di sini ada untuk finite element analysis, terutama kita terlalu fokus di biasanya tuh finite element analysis di situ, complete ship model di situ, dan beberapa analisis lainnya, ada dari AYAC juga. Di sini ada terutama kalau untuk international regulation kita mengacunya untuk AYAX member ya, untuk kelas-kelas yang memang sudah tergabung di AYAX, kita memakainya untuk kelas yang sudah tergabung di AYAX member. Terus ada juga rule calculation juga. Di sini ada beam approach, ada finite element analysis, complete ship model. Jadi circle lah, muter tuh di situ. Untuk special analysis, racking shear and seal opening atau bukaan kulit di situ kalau kita menyebutnya.
Oke, di sini adalah untuk struktural analysis. Next. Oke, di sini untuk noise and vibration analysis di sini. Di sini untuk noise-nya ada airborne, structure borne, HVAC, di sini juga ada insulation, engine mounting, terus juga untuk vibration itu sendiri ada modal analisis, frequency response, untuk ada juga untuk ISO 6954 2000 kode evaluation di sini. Untuk noise and vibration analysis. What? Close lagi ya, Pak ya? Nge, keluar lagi, Pak. Bisa di-set ulang mungkin, Pak. Mungkin ketekan, Pak. Oke, siap. Wow. Stop sharing ya. Oke. Oke, sudah ya, Pak ya? Halo? Oke, sampun, Pak, sampun. Oke, siap. Oke, tadi untuk terakhir, sorry agak ada beberapa technical ini accident untuk presentasi, jadi nggak terlalu nyaman, mohon maaf apabila sering keluar. Next, untuk di sini untuk apa NOx and SOx emission limits di sini ada beberapa peraturan juga ada regulation di sini. Sebenarnya untuk apa namanya untuk kita sendiri untuk regulation itu sendiri saat kita saat desain kapal ya Pak ya untuk desain kapal ini itu udah otomatis semua di situ sih Pak. Terkadang kita apa yang regulation apa yang mau kita pakai di situ sudah otomatis apabila calculation di awal kita tidak memenuhi regulasi segala macam itu udah ada reportnya gitu. Untuk beberapa ada untuk ada dari untuk annex ya kan Marpol di situ dan kita juga harus concern juga saya tidak tahu kalau memang untuk kapal yang didesain untuk ini project di Poliwang ini atau apa namanya pasti mengikuti juga untuk Marpol gitu di situ ada annex di sini mungkin kita langsung saja lebih ke propulsion design. Di sini ada diesel engine, terus di sini ada 2 full engine, terus di sini ada SRTP rules, ada bagian propeller juga, terus ada other propeller fast ferry di sini. Jadi untuk propulsion and system design itu sendiri dari kapal untuk cruise yang memang didesain ini untuk Viking Lines, untuk Propax ini apa namanya? Ada dual engine di sini untuk Propax juga, terus juga ada beberapa bagian juga untuk propulsion di situ. Mungkin bisa diperhatikan sebentar. Oke. Di sini ada beberapa contoh untuk desain yang sudah didesain dari untuk sistem and component design, piping system, marine and machinery system. Di sini ada general, secara generalnya. Di sini ada propulsion and steering, ada HVAC, ada full lubrication, ada gambar, ada drawing-drawingnya.
ada water system di situ. Terus ada builds and ballast, ada sanitation, ada air pipes and sounding. Di sini ada firefighting, ada compressed air, heating, and fire safety. Ini ada beberapa untuk ini nggak terlalu jelas karena screenshotan. Di sini ada screenshot dari beberapa drawing kita, gitu, dari drawing kita. Jadi nggak terlalu jelas, mohon maaf. Saya takutnya saya utak-utik keluar lagi di situ. Oke. Oke. Jadi di sini ada beberapa mungkin saya menyebutkan saja, nggak terlalu menjelaskan secara detail. Di sini ada system and component design, piping system, marine and machinery system. Untuk generalnya ada untuk engine room lokal, arrangement plan and equipment list. Di sini ada line and valve list for all system. Untuk propulsion and steering, di sini ada untuk S-house system diagram, ada dismounting and maintenance for engine room, ada engine and boiler full oil system diagram, ada engine loop oil system diagram, di sini dan seterusnya. Nah, di sini untuk ventilation and air conditioning atau HVAC, di sini ada HVAC filosofi, ada HVAC capacity calculation, ducting, HVAC ducting, DNIDS, dan selanjutnya. Oke. Nah, di sini untuk masih piping system and marine machinery system, ada full lubrication, ada water system ada sea chest, ya, ada sea water itu udah pasti, sea water cooling, terus ada builds and ballast, build system capacity, terus ada sanitasi itu udah pasti, black and gray water system, terus ada sewage, ada garbage disposal arrangement, sanitary cold and hot water system diagram di sini. Jadi kompleks ya untuk piping system, marine and machinery system itu sendiri kompleks untuk desainnya, dan untuk desain itu sendiri udah kompleks. Oke, masih ya kan, ada firefighting, ada compressed air, ada heating, ada fire safety di sini. Oke. Di sini untuk system and component design, piping instrument diagram, PNID, material used in pipe, valve bodies and fittings. Terus jadi untuk ini ada beberapa untuk diagrammatic drawing including the following gitu kan. Di sini ada pump type and capacity, ada type of valve and connection, ada type of expansion element. Di sini ada beberapa diagrammatic drawing di situ. Jadi memang harus termasuk di dalam ini, persyaratan ini ada location and shutdown and isolation valve di situ. Oke. Next. Oke, di sini ada untuk desainnya. Jadi ini salah satu desain untuk system and component design untuk deck boss and fire piping system. Oke. Oke, masih ya kan, ini ada tampak samping, ada tampak atas gitu, dari yang paling atas ke bawah sampai deck. Gitu. Next. Oke, jadi di sini ada main engine cooler piping system, ini untuk desainnya di sini.
Jadi ini ada beberapa revisi. Di sini kan biasanya kalau ada tanda-tanda bulat itu revision kan ya. Jadi di sini sebenarnya ini adalah PowerPoint atau presentasi yang kita sampaikan kepada owner kapal ini sendiri, kapal Ropax untuk Viking Lines. Jadi di sini masih ada tanda-tanda ininya, apa namanya, ada tanda-tanda revisionnya segala macam kan pasti ada bulat-bulatnya itu. Biasanya kalau dari BKI gitu kan, kalau dari kelas kayak gitu. Dan di sini memang ini adalah presentasi outstanding sebenarnya gitu. Tapi saya yakin bisa mewakili lah, bisa mewakili atau bisa sedikit memberikan insight baru lah untuk mahasiswa-mahasiswa di Poliwangi di situ. Oke, di sini untuk desain ventilation piping system itu untuk Viking Lines-nya. Samping, tampak atas, dan tampak atas lagi semuanya, terus tampak depan untuk ininya di sebelah kanan ini, di sebelah kanan bawah. Oke, ini detailnya itu untuk detail ventilation piping systemnya. Oke. Oke, untuk ventilation piping system itu sendiri di sini sangat diperhatikan karena kembali lagi sama saja muatan kita itu manusia gitu, dan memang kenyamanan itu sangat penting itu untuk kenyamanan itu sendiri. Nah di sini ada untuk accommodation ship area usually are divided in different categories. Di sini ada first class, ada crew, ada di sini sesuai warna, ini yang warna hijau itu crew, yang warna orange itu first class, yang warna biru muda itu service space, untuk yang warna biru itu cabin class, di sini ada yang warna ungu itu economical class. Oke. Ini untuk akomodasi desainnya. Jadi mungkin nanti kalau memang kita mempunyai proyek besar di sini gitu kan, oke lah bisa gitu untuk mendesainnya. Oke, di sini untuk cargo equipment handling system. Untuk di bagian cargo handling system itu sendiri untuk ramdornya ada beberapa ramdor, ada yang dari belakang, ada yang dari samping, ada yang dari depan. Terus di sini juga ada fixed and mobile ramps. Ada beberapa jenis juga untuk pintu untuk ramdor itu sendiri. Oke. Di sini untuk detail desain. Ini adalah flow untuk detail desain itu sendiri. Jadi untuk structure model 3D, kita buat model 3D-nya di sini. Terus di sini ada kita build strategi di sini kayak contohnya untuk kita membagi berapa blok di situ. Kita untuk blok ini, untuk panel ini masuk blok mana gitu, blok 1 atau blok 2 di situ untuk build strateginya. Dan itu untuk build strategi pembangunan kapal di sini udah otomatis biasanya by software di situ. Jadi nggak manual kita yang membagikan atau yang menghitung gitu untuk calculate bagaimana untuk pembagian bloknya. Nah, di sini ada part development, ada terus habis itu untuk desain terus masuk ke nesting ya kan, pemotongan. Nah, di sini. Nah, terus ada untuk nesting drawing di sini untuk nesting drawing. Nah, di sini ada production drawing. Terus di sini ada apa namanya untuk di dalam production drawing itu banyak kan di sini ada pub installation drawing, ada ladders, ada untuk outfitting juga gitu.
untuk ada ventilation ducting gitu kan, terus kayak untuk kabel waste-nya kayak gitu, untuk jalan kabel itu sendiri di situ. Oke, di sini untuk detail desainnya dan flow-nya untuk untuk kapal Ropax ini. Mohon Oke, di maaf, sini. Pak Guru, mohon Oke, maaf, kebetulan pimpinan kami sudah hadir, oke, bisa jeda sebentar nih untuk biar pimpinan memberi sambutan sebentar saja. oke, siap. Panggil. Terima kasih banyak Pak Giri. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke MC dulu ya untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Satria. Mohon maaf Pak Giri, kita potong sebentar ya Pak Giri ya. Kita ada sambutan sebentar dari perwakilan pimpinan, yaitu akan diwakili dari Ketua P3M, yaitu Bapak Andi Sailul Haq. Kepada Pak Andi, kami persilahkan Pak untuk memberikan sambutannya. Selamat pagi Pak Andi. Apakah bisa didengar Pak suara saya Pak? Iya, selamat pagi. Mohon maaf, ini sambil di jalan. Oh baik Pak Indi. Baik Pak Indi, kami persilahkan Pak Indi untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, kami terlambat untuk bergabung karena kami ada juga bersamaan acara yang lain gitu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati Pak Giri Purwoko selaku founder Jong Marine, yang saya hormati Bapak Sugeng Riyadi dari Orela Shipyard, nggih. Kemudian tim Pak Yedit dan juga teman-teman mahasiswa dan panitia. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat berkumpul di acara meskipun online seperti ini ya. Sudah diberikan kesempatan, diberikan kesehatan. Semoga pada kesempatan kita kali ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, utamanya untuk kegiatan Matching Fund yang dilaksanakan oleh timnya Pak Yedit. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili pimpinan dalam hal ini ingin memberikan gambaran sedikit terkait dengan program Matching Fund 2022. Jadi program Matching Fund 2022 ini merupakan program kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri, seperti itu. Jadi kolaborasi itu bukan hanya sekedar hanya MOU saja, tetapi di sini ada komitmen dengan ditandainya pemberian dana atau pemberian fasilitas atau pemberian SDM kepada tim yang ada di Poliwangi, sehingga harapannya program Matching Fund ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan, memberikan gambaran kegiatan di industri seperti apa sih yang harus dilakukan oleh Poliwangi. Nah, melalui program Matching Fund ini merupakan kesempatan yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Dari 11 proposal yang diajukan teman-teman Poliwangi, kebetulan hanya ada 2 yang lolos, dan Pak Yedit salah satunya. Terima kasih Pak Yedit dan tim. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, mohon izinkan kami untuk memberikan harapan kepada Pak Yedit dan tim, bahwa kegiatan ini tujuannya adalah untuk mencapai luaran. Jadi sekali lagi kami sebagai P3M sangat sangat intens sekali memonitor atau mengevaluasi kegiatan penelitian maupun pengabdian teman-teman
dosen untuk mencapai luaran. Nah, luaran di sini tentu yang sudah dijanjikan di proposal Pak Edit, baik itu jurnal, HKI maupun produk, nantinya harus benar-benar tercapai. Sehingga apa? Nanti nama baik Poliwangi di kementerian akan terus terjaga dan produk itu nantinya bisa dijadikan sebagai produk unggulan bagi Politeknik Negeri Banyuwangi, khususnya Prodi TMK, seperti itu. Bapak Ibu, mohon izin untuk tahun ini sudah direncanakan untuk TMK itu mau difasilitasi untuk kolam pengujian kapal, seperti itu. Jadi Halo Pak Indi, mohon maaf suaranya tidak terdengar Pak. halo? Halo, sudah Pak. Mohon Oh iya. dilanjutkan. Ini sudah dari tadi atau baru aja yang tidak terdengar? Baru Bapak mungkin kepencet. Oh, mohon maaf. Ya, jadi itu bahwa harapan kami kegiatan Matching Fund ini dapat terus dilanjutkan, tidak berhenti sampai di sini, bisa dilanjutkan di 2023. Karena apa? Kami ingin memberikan pengalaman kepada mahasiswa terkait dengan kegiatan di industri itu seperti apa. Nah, ini ada kaitannya dengan program kementerian yang namanya MBKM, Bapak Ibu. Jadi mohon Pak Yedid nanti bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan penelitian Matching Fund-nya Pak Yedid, mohon untuk difasilitasi dengan diakuinya kegiatan mereka ke dalam bentuk SKS. Nah, ini harus dilaksanakan dan juga harus dilaporkan karena MBKM ini merupakan salah satu indikator yang harus atau wajib dilaksanakan oleh penerima bantuan Matching Fund. Mungkin itu harapan kami selaku perwakilan dari pimpinan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan, baik perkataan maupun sikap yang yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi telah memberikan sambutannya pada workshop pada pagi hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan di acara selanjutnya ini saya sapa dulu Pak Sugeng telah bergabung. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi Bu. Oke Pak, nanti ini kita mau lanjutkan kembali Pak ya untuk penyampaian materinya dan saya serahkan lagi kepada moderator masih dilanjutkan untuk materi pertama yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Giri Purwoko. Kepada Bapak Satria saya persilakan lagi Pak untuk melanjutkan memandu acaranya. Terima kasih banyak Bu. Baik, mohon izin Pak Giri bisa dilanjutkan untuk materinya tadi. Mohon maaf agak terjeda sebentar. Oke, baik Pak. Mungkin saya minta untuk waktu sedikitnya 5 menit ya Pak. Ini ada remote ini dari Belanda Pak. Ada remote inspection sebentar ya Pak ya. Saya minta baik, minta waktunya 5 menit, mohon maaf. Baik Pak. Oke, siap.
Baik, saya informasikan untuk peserta workshop bisa mengisi absensi. Linknya telah dikirimkan pada di chat ya. Silakan diisi. Baik, di sela kita menunggu Pak Giri, karena memang beliau ada penerimaan reward, mungkin kita bisa ngobrol sedikit dengan Pak Sugeng, mungkin sama nanti Pak Yedi juga ya. Mungkin Pak Sugeng bisa bergabung, Pak Sugeng. Mohon izin Bu Munfarida. Iya Pak. Oh Pak Endi. Iya. Pak Yedi dan juga Bapak narasumber dan teman-teman yang lain mohon izin untuk meninggalkan Zoom karena ada kegiatan FGD di jurusan TI. Oh baik Pak Oke, Endi. ngapunten Bapak Ibu semuanya. Oke, terima Mohon kasih. izin. Ulang Pak Matur Endi. Mbak Nun, Pak Endi. Oke, tes. Oh ini Pak. Halo. Iya Pak. Bisa Ya. dilanjutkan presentasinya. Oke siap. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala. Nggih, monggo Pak Giri bisa dilanjut. Oke, saya mau share screen lagi. Halo, tes. Nggih, Pak masuk Pak. Oke, siap. Ini ada ini untuk referensinya. Pasti kan kita saat membangun, saat desain kapal pasti kita memakai kapal pembanding. Kita istilahnya itu kapal pembanding. Ada referensi dari by Senior Engineering di sini. Dan ini memang kebetulan dari Senior itu sendiri yang memang sebagai desainernya. Sebagai desainernya itu untuk kapal-kapal ini mungkin bisa dicek di kayak contohnya ini namanya itu untuk Belleria di sini, desainernya itu Senior. Nah, di sini juga ada kapal yang kapal cruise lainnya gitu kan, untuk kapal roro lainnya ini ada juga untuk Navantia, Builders-nya. Navantia itu sebuah galangan di Spanyol. Di sini nama kapalnya itu Jose Maria di sini. Nah, ini ada beberapa referensi Viking Lines di sini yang memang tadi saya presentasikan. Di sini ada kapal lain lagi referensinya. Jadi kita memang banyak kapal feri atau kapal niaga lainnya yang memang udah didesain gitu untuk dari Senior itu sendiri gitu. Mungkin nanti kalau memang dari Poliwangi membutuhkan membutuhkan technical assistant atau technical guide apabila untuk kesulitan di dalam dalam proyek pembangunan kapal atau desain kapal di sini, kita sangat welcome
saya sendiri gitu kan, gitu. Saya bisa mengkontak untuk pihak dari senior dari Spanyol itu untuk oke, technical guide Poliwangi, khusus untuk Poliwangi. Nah, oke. Oke, di sini ada beberapa kapal memang yang memang apa namanya untuk yang telah didesain sama untuk senior sendiri. Selebihnya memang ini apa namanya untuk ini terakhir seperti ini. Oke. Oke. Mungkin dari saya cukup apa namanya. Ini lanjut pertanyaan atau bagaimana atau langsung? Lanjut materi dulu Pak, nanti sesi terakhir baru kita tanya jawab. Oke, siap. Mungkin ini dari saya sendiri gitu. Sebenarnya di era digital ini di sini saya di era digital ini kita bisa approach bukan hanya di nasional di situ sebenarnya. Terutama ini saya pengen apa sedikit menyampaikan kepada mahasiswa mungkin gitu untuk mahasiswa di Poliwangi di sini khususnya di sini. Apalagi sekarang apa namanya enggak. Halo, apakah dengar? Oke. Mungkin sedikit apa namanya sedikit dari saya untuk mahasiswa Poliwangi. Sebenarnya untuk jadi di era digital sekarang kita sebagai naval arsitek itu bisa menjadi apa aja gitu. Maksudnya bisa bukan lingkupnya bukan hanya nasional di situ. Jadi saya pengen jadi jangan apa namanya jangan di zona nyaman atau saya sendiri aja sekarang nggak zona nyaman karena kalau saya sekarang di zona nyaman mungkin saya nggak jadi pemateri di situ gitu kan nggak jadi undang segala macam. Jadi kita kan sekarang maksudnya menuju zona nyaman kan kita sedang mencari zona nyaman di sini. Nah jadi kalian tuh sebenarnya kalau memang kalian ngomong masih di zona nyaman, kalian tuh belum di zona nyaman gitu. Di situ. Iya, betul Jadi sekali. iya, jadi saya pengen untuk mahasiswa itu sendiri. Jadi saya juga di sini saya senang juga kalau memang Poliwangi ada juga di sini ada Prima Teknik kan Persatuan Himpunan Nasional Indonesia. Dan kebetulan saya pribadi sebagai apa namanya yang dulu aktif untuk legalisasi di Kemenkumham juga untuk Prima Teknik dan juga untuk IAT Marin dan kemarin saya juga kemarin baru ketemu bahwasanya ada ketua Perhima Tekmi itu untuk dari PGN Pertamina Gas Negara. Pertamina Gas Negara, beliau katanya dulunya tuh ketua Prima Tekmi tahun berapa di situ tahun 2000 dan itu dari Teknik Kelautan ITS dan beliau sangat untuk ngopi-ngopi oke lah untuk Prima Tekmi. Jadi saya pengen ini untuk mahasiswa Poliwangi bagaimana kita benar-benar untuk program ini memberdayakan untuk program dari kampus dan untuk go internasional. Di situ sih dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Sugeng. Saya kembalikan ke Pak Agung, maaf. Terima kasih banyak Pak Giri. Tentang pemaparan materinya sangat menarik sekali nggih. Mungkin bisa saya rangkum dulu. Dalam materi pertama ini tentang ship design engineering di mana dalam ship design dalam kita membuat sebuah desain kapal itu kita harus melihat goalnya kemana. Kita akan membuat kapalnya untuk di mana ya dan pastinya rute perkapalan itu di mana saja dan tentunya ada berbagai macam peraturan yang mengatur ya dalam pelayaran di daerah tersebut.
Nah, adapun beberapa yang perlu kita desain dalam merancang sebuah kapal itu yang ada beberapa poin mungkin dari yang general sistemnya, terus ada proporsi, terus ventilasi, full and lubricated water system, bilga balas dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak kompleks ya, selain mungkin dari sistemnya sendiri, mungkin dari segi kekuatan kapalnya mungkin pasti ada desainnya sendiri nggih Pak Giring nggih. Iya, Pak. Nggih. Nah, nggih mungkin seperti itu untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Riyadi STMT Emrina. Namun sebelum penyampaian materi saya mohon izin untuk menyampaikan CV dari Bapak Sugeng. Bapak Sugeng sendiri sekarang bekerja di PT Orela nggih Bapak nggih. Betul Pak Agung. Iya. Terima kasih. Jadi beliau sekarang sebagai tamatan alumni ITS ya, untuk S1 dan S2-nya dan sekarang juga sedang menempuh pendidikan S3 dan akan dapat gelar doktor nggih kalau nggak salah nggih Bapak nggih dari CV-nya. Mohon doanya Pak. Tahun terakhir itu. Terrealisasi Pak. Kemudian beliau di pengalaman di dunia perkapalan ini sudah sejak tahun 1996 ya di PT PAL Indonesia, kemudian sempat di PT Pelayaran Mentari Sejati, kemudian balik lagi ke PT PAL dan sekarang terakhir di PT Orela Shipyard nggih Bapak nggih. Siap. Dan ada beberapa juga beliau juga sebagai ikut di dalam organisasi dan pokoknya panjang sekali ini mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin sebelum lanjut ke materi Pak, saya ingin menyapa yang perwakilan dari BRP atau PT Belambangan Raya yang baru bergabung. Selamat bergabung Bapak. Mudah-mudahan bisa saling sharing nanti di sesi tanya jawab nanti untuk materi-materi kita. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Bapak Sugeng untuk memaparkan materinya. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Siap, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Saya izin untuk open PPT dulu. Baik Pak. Oke, baik. Ini sudah terlihat Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi kita bersyukur ya pada siang ini saya bisa hadir di kesempatan yang cukup berbahagia ini. Pada beberapa kesempatan kemarin saya sempat juga diundang juga Pak, nggak salah untuk apa itu. Cuma karena waktunya bertubrukan, jadi tidak bisa. Jadi alhamdulillah di pagi ini, siang ini saya bisa hadir, bisa untuk memberikan sesuatu yang berkaitan dengan program Matching Fund berkaitan dengan pembangunan kapal pariwisata 12 meter Garuda Melayang. Oke. Tadi disampaikan dari Pak Agung. Saya langsung masuk materi ya. Jadi pada kesempatan ini sebetulnya saya melihat proposal dari Pak Yedit menjadikan salah satu masuk di program Matching Fund. Jadi untuk di Orela Shipyard sekarang itu kita kurang lebih ada 3 ya kolaborasi dengan pihak universitas ya. Jadi dengan ITS kita berkolaborasi dengan program Newton Fund ya, kita selama 2 tahun, ini tahun kedua, dan kemarin juga hasil kolaborasi juga luaran outputnya kita juga bisa mendapatkan paper Q1 ya. Kemudian kita juga dari tim termasuk saya kemarin sempat juga ke UCL di University College London untuk berdiskusi berkaitan dengan topik kita. Kemudian
Kemudian yang kedua, rela juga support di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Salah satunya mungkin Ramona, yaitu untuk ini apa namanya, bikin underwater submarine, ya, tapi dia menggunakan remote. Kemudian ada lagi dengan Poltek juga kolaborasi, yakni ini apa, submarine ya, tapi submarine untuk pariwisata. Jadi sudah dikembangkan dan nilainya cukup fantastis ya. Jadi Dorel sendiri sudah masuk di kolaborasi ya levelnya internasional. Jadi kemarin kita juga masukkan ke UK Pack. Jadi kita kolaborasi dengan Cranfield University, ITS, kemudian Unpati ya. Nah, itu nanti larinya fokus ke bidang ini ya, renewable area gitu. Nah, itu beberapa sekilas kaitan dengan kontribusi kami PT Royal Shipyard untuk menunjang daripada program Newton. Gitu. Kembali lagi kepada kesiapan dokumen perkapalan ini. Jadi saya nggak tahu ya ini apakah memang fasenya memang dalam pembangunan kapal ini sudah sampai mana ya. Cuma ketika kami biasa di galangan kapal ketika akan membangun kapal, biasanya paling ribet adalah dokumen administrasi ya sebelum kita membangun kapal tersebut. Nah, jadi di sini saya sampaikan bahwa kaitan dengan dokumen perkapalan itu ada 4 klaster ya. Pertama adalah dokumen mutu kapal yang dibangun yang nantinya akan diverifikasi ataupun diawasi oleh badan klasifikasinya. Kemudian kedua adalah dokumen safety kapal yang dibangun itu oleh pihak Sabanda. Kemudian ketiga adalah dokumen asuransi pada saat pembangunan dan operasi. Kemudian yang terakhir adalah dokumen berkaitan dengan persyaratan pengoperasian kapal. Kemudian apabila biasanya ini ada istilahnya dibangun oleh pemerintah ataupun pihak swasta, biasanya ada tambahan lagi kaitan dengan pengawasan oleh pihak owner surveyor. Oke. Jadi dokumen mutu kapal. Jadi sebetulnya sertifikat atau dokumen itu adalah sebuah proses ya. Jadi seperti halnya kita semuanya lagi kuliah ya. Jadi setelah lulus kuliah itu baru kita mendapatkan sertifikat, bisa sertifikat untuk kelulusan D4, S1 dan sebagainya. Jadi sertifikat ini hanya suatu proses bahwa selama kita kuliah itu sesuai dengan rule-rule yang ada begitu. Sama halnya juga dengan kita bangun kapal. Jadi akhir daripada kita bangun kapal ada sertifikat. Nah, sama halnya ketika kita kuliah. Jadi ketika kuliah itu harus ada sertifikasi kita register. Kemudian kita setiap ada attendant ataupun ketika kita kuliah kita harus masuk absen dan sebagainya. Nah, hal ini dalam sertifikat juga sama. Jadi kita tidak bisa bangun kapal tahu-tahu nodong keluar sertifikat, tidak bisa. Tapi dalam merupakan proses yang panjang. Jadi sama halnya juga ketika kita mau misalnya kita mau D4 ya ke Poliwangi. Tahu-tahu Pak Direktur, saya minta sertifikat. Nah itu. Tahu-tahu saya sudah sarjana, tapi nah, ini tidak bisa. Jadi semuanya berproses ya. Harapan saya pihak dari Belambangan maupun pihak Poliwangi
mentaati daripada aturan ini. Jadi kalau mungkin kuliah memang bisa berproses ya, untuk pembangunan kapal juga berproses. Jadi ada beberapa kriteria yang itu memang diizinkan. Jadi misalnya, oh saya bangun dulu, kemudian disertifikasi. Nah itu akan memberikan grade yang cukup rendah begitu. Jadi kemudian apabila kita start dari awal sudah sesuai aturannya PKI, maka kita akan mendapatkan grade yang paling tinggi. Pada akhirnya ketika kita asuransi juga akan mendapatkan nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan proses yang setelah jadi baru disertifikasi. Apakah boleh ketika kapal sudah jadi? Boleh saja, tapi banyak hal yang nanti mengurangi daripada nilainya. Jadi di sini kita melihat dari dokumen kapal yang dibangun oleh pihak Belambangan maupun Poliwangi, ini akan diawasi oleh badan klasifikasi ya. Jadi ini adalah proses panjang yang merupakan dari proses pengawasan dari awal sampai kapal sea trial, sehingga hasilnya nanti dipertanggungjawabkan gitu. Kalaupun nanti dari Pak Yedit ini hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, maka harus melalui proses-proses yang ada. Jadi kalau kita melihat dari notasi, jadi biasanya kalau bangun kapal nanti larinya ke notasi kapal. Jadi misalnya, jadi pada bangun kapal baru yang menjadi referensi dalam notasi pertama adalah metodenya pengawasan seperti apa, ya. Kemudian penggunaan material konstruksi, kemudian alat berlabuh, kemudian dari pelayaran, kemudian penggunaan daripada equipment mesin. Ya, ya ini nanti secara detail itu biasanya nanti bisa komunikasi ya. Jadi kaitan dengan standar yang memang nanti akan digunakan untuk dokumen mutu gitu. Nah, kalau saya nggak tahu nanti kapalnya Pak Yedit nanti notasinya seperti apa ya. Jadi kalau secara umum, jadi kalau plus A100, jadi ISP ini contoh ya. Saya bikin ya, jadi A100 plus dalam kurung dalam apa istilah lingkar kurung ataupun lingkaran ISP, kemudian FRP dan T dan SM. Jadi kalau A100 ini adalah plus A100 ini adalah bahwa kapal ini diawasi pembangunannya atau persyaratannya, perhitungan konstruksinya menggunakan PKI. Secara material-materialnya juga harus bersertifikasi dan dibangun dan di bawah pengawasan PKI. Jadi kalau misalnya plat ya ataupun aluminium, jadi plat ataupun aluminiumnya itu harus ini diawasi ya. Bukan hanya pembangunan kapalnya, tapi pembangunan materialnya juga harus diawasi oleh PKI. Jadi pihak vendor material misalnya Krakatau Steel ya, dia berkirim surat ke PKI bahwa dia membuat produk yang sesuai dengan standar. Standarnya apa? Sesuai dengan regulasi, misalnya grade A, itu komposisi materialnya seperti apa, kemudian yield stressnya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga ketika ini di sistem PKI bahwa kapal kita sudah sesuai. Nah, kemudian itu, sehingga material ini akan menjadi satu hal yang menjadikan kewajiban daripada membangun dengan notasi plus A100. Nah, pada saat ini BKI sangat ini ya antusias dia bergerak di semua provinsi bahwa dia mengkampanye ya, artinya bagaimana dia membangun kapal menggunakan notasi A100 ya. Artinya mulai material, terutama konstruksi ya, saya bicara konstruksi, material itu bisa tersertifikasi oleh PKI begitu. Termasuk juga ini apa namanya consumable pengelasannya. Nah, untuk fiber juga menurut saya halnya yang sama. Jadi kalaupun ingin mendapatkan nilai A100 ya, jadi materialnya ini harus bersertifikat daripada BKI begitu. Nah, kemudian untuk resinnya juga ini harus standar ataupun mendapatkan sertifikasi PKI. Artinya ketika membuat resin ataupun buat serat fibernya ini sesuai dengan standar yang memang sudah dikeluarkan oleh PKI. Gitu. Kemudian kita menginjak ke ISP. Jadi ISP itu persyaratan berkaitan dengan ini, perlengkapan jangkar. Ya. Jadi perlengkapan jangkar ini perlu ini juga disertifikasi juga.
jadi wajib ya. Jadi kalau plus ISP nanti WinLast-nya itu disertifikasi oleh PKI, rantainya itu disertifikasi PKI, kemudian jangkarnya juga disertifikasi PKI. Nah, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau FRP itu kaitan dengan bahannya. Jadi kalau misalnya nanti kapalnya dari aluminium, nanti ada notasinya FRP. Artinya FRP ini ngacu kepada aturan kelas menggunakan PKI yang memang fokus ke arah fiberglass. Jadi kalau misalnya aluminium biasanya ALU. Nah, nanti kaitan dengan material dan sebagainya menyesuaikan dengan notasi tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah T. T di sini adalah tanda T di sini menyatakan kapal dikelaskan untuk perairan terlindung. Jadi kalau kita buka jadi saya fokus ya. Jadi di sini untuk notasi T ini nanti dari desainnya Pak Yedit nanti digunakan di mana, ataupun di perairan terbatas, terlindungi, ataupun ocean going dan sebagainya. Nah, nanti runutannya ini nanti larinya ke kekuatan konstruksi. Jadi agak beda ketika nanti ini di perairan terbatas, kemudian mungkin di kolam, ataupun inland waterway, ataupun untuk ocean going. Jadi nanti ini akan menjadi referensi daripada sah bandar ya. Jadi ketika kita misalnya membangun fiber digunakan untuk inland itu misalnya di danau ya. Kemudian tahu-tahu dimasukkan kita bangun standar konstruksi sesuai dengan peraturan inland ya, ataupun di daerah terbatas. Kemudian kita masukkan ke laut. Nah, ini tidak akan bisa diterima, maka dia harus resertifikasi lagi berkaitan dengan kajian berkaitan dengan konstruksi yang ada. Nah, itu sehingga banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang mungkin kalau dirunut kapal itu bukan diperuntukkan pada misalnya diperuntukkan sebagai A, tapi pada kesempatan yang lain dia diperuntukkan ke yang B, sehingga parameter-parameter ini tidak mencukupi. Artinya dari sisi konstruksi, di sisi safety, di sisi navigasi dan sebagainya ini nanti akan mengakibatkan kecelakaan. Nah, kemudian untuk yang plus SM, jadi kalau plus SM ini kaitan dengan equipment berkaitan listrik dengan permesinan. Ya. Jadi kalau di sini untuk plus SM di sini adalah semua mesin ataupun pompa ataupun peralatan listrik harus bersertifikasi PKI. Ya. Tetapi tidak semuanya itu bisa karena ada batasan. Jadi kalau engine itu di bawah kurang lebih, mungkin saya lupa ya sekitar 300 HP ke bawah itu dia tidak diizinkan, maksudnya tidak perlu disertifikatkan. Kemudian kalau genset itu di atas 100 kVA, di bawah itu dia tidak perlu daripada sertifikasi PKI. Artinya dia hanya cukup sertifikasi manufaktur untuk menjadikan dia, dan nanti notasinya bisa plus, jadi SM saja. Tapi itu adalah bagian daripada kapal itu sudah tersertifikasi dengan baik gitu. Nah, jadi ketika nanti dari pihak ini ya, karena luarannya adalah output fisik ya. Jadi ada beberapa tahapan yang memang harus harus dipenuhi. Ya. Jadi ini wajib ya. Jadi pertama adalah sertifikasi workshop pembangunan. Nah, apakah di Poliwangi ini sudah bersertifikat tidak untuk membangun kapal fiber? Nah, jadi ini bisa juga masuk, kita bisa masuk ke PT Blambangan ya. Jadi kalaupun mungkin saya rasa agak susah kalau Poliwangi punya workshop approval ya, mungkin larinya ke PT Blambangan. Nah, PT Blambangan kalaupun nanti ingin disertifikasi oleh BKI kapalnya, mau tidak mau workshop Blambangan ini harus disertifikasi ataupun diaudit secara mutu. Jadi di audit mutu itu kita mengajukan proposal ke PKI. Di situ ada form-formnya, nanti akan diteliti apakah dia layak atau tidak untuk membangun suatu produk yang nanti akan pada akhirnya produknya bersertifikasi oleh PKI. Nah, itu.
Jadi banyak, jadi misalnya nanti diminta peralatannya apa saja, kemudian tenaga ahlinya seperti apa, kemudian punya WPS enggak, ataupun punya sertifikat kaitan dengan orang yang nanti mengerjanya seperti apa. Artinya di sini adalah sertifikasi skop pembangunan adalah berkaitan dengan mutu, ya, mutu. Jadi dia ada tahapan-tahapan untuk pengecekan seperti apa, quality controlnya nanti seperti apa, lulusannya standar lulusan GC-nya seperti apa, kemudian hal-hal yang lain berkaitan dengan mutu ini nanti akan ditanyakan kaitan dengan sertifikasi workshop pembangunan, gitu. Jadi kemudian kedua, dan ini cukup panjang ya, tapi juga bisa secara paralel ya. Jadi pemenuhannya ketika kita bisa bangun kapal, kemudian artinya kalau kita sudah confident, maka kita juga bisa membangun apa istilahnya, melakukan sertifikasi workshop ke PKI. Kemudian sebelum kapal dibangun itu nanti kita harus registrasi ya. Jadi registrasi pembangunan ke klasifikasi. Jadi kita pengajuan. Jadi pengajuan ke PKI, mereka nanti ada penawaran, nanti panjang kapal. Nanti biaya registrasi itu berdasarkan biaya panjang kapal ataupun kapasitas daripada mesinnya. Nanti keluar dari situ nanti ditanya kira-kira first cutting-nya kapan, kick off meeting-nya kapan, kilaynya kapan, sampai nanti sea trial-nya kapan. Nah, nanti dari BKI mengestimasi berapa visit daripada surveyor-nya untuk datang ke workshop untuk melakukan verifikasi berkaitan dengan pembangunan, artinya kesesuaian. Nanti kemudian sebelum kita bangun, gambar itu harus diajukan ke plan approval. Jadi kalau Pak Yadid nanti ingin luarannya outputnya bersertifikasi PKI, sebelum dibangun adalah gambar-gambar itu harus di-approve-kan ke PKI. Nanti dari PKI itu akan menganalisa kaitan dengan notasi tadi, tempat, maksudnya daerah pelayaran dan sebagainya. Nah, mungkin fibernya kurang tebal, layarnya kurang tebal, kemudian mungkin pondasi engine-nya kurang butuh frame tambahan dan sebagainya. Nanti di situ pihak PKI akan merekomendasikan berkaitan dengan teknikal yang memang menjadi referensi, artinya nanti mengacu pada referensi untuk fiberglass begitu. Nah, kemudian setelah kita mengajukan registrasi, ya sama halnya ketika kita kuliah, kita harus registrasi dulu ya. Ketika kalau registrasi baru kita nanti mengikuti daripada prosesnya. Proses berikutnya adalah pengajuan gambar approval. Jadi sudah saya sampaikan, kita masukkan ke plan approval. Nah, gambar yang nanti sudah diverifikasi oleh PKI ini akan menjadi dasar pengecekan di lapangan. Gitu. Ketika tidak ada kesulitan ataupun memang nantinya ini tidak memenuhi, maka dari pihak surveyor bisa merekomendasikan, misalnya memberikan saran dan sebagainya, ataupun memberikan respon agar gambar dikirimkan kembali, misalnya ketika ada ketidaksesuaian gitu. Nah, kemudian setelah gambar disetujui, biasanya kita ada kick off meeting ya. Jadi kick off meeting itu dokumen kesepakatan mutu. Jadi antara jadi pihak. Jadi mungkin kalau di sini mungkin ownernya misalnya dari Kedereka ya, kemudian mungkin dari konsultannya, mungkin dari desainernya, mungkin dari ataupun kolaborasinya dari pihak Belambangan dan Banyu Poliwangi, kemudian dari pihak Sambandar. Nah, dari situ nanti mendeskripsikan dokumen mutu apa-apa saja nanti harus apa istilahnya disepakati berkaitan dengan mutu. Misalnya harus ikut proses inspeksi ataupun untuk proses melihat ataupun hanya SIN saja atau dan sebagainya begitu. Nah, nanti dari dokumen itu akan menjadi dokumen rintisan ataupun lanjutan begitu. Nah, kemudian setelah itu jadi maka terjadi ini ya, kapal dibangun ya. Kemudian di situ adalah pengawasan bangunan. Jadi kalau notasi ini A100 dari sini pengawasan dari sisi sertifikasi material. Nah, kemudian setelah itu pengawasan bangunan. Nah, jadi nanti ketika pembangunan kapal ini nanti pihak BKI itu meminta misalnya materialnya apa, kemudian, nah kemudian mampu telusur enggak
Oke, mampu telusur dalam arti ketika material itu ada kode atau notifikasi yang memang itu bisa mampu di tracing. Tracingnya itu sampai bahwa pihak pabrikan itu sudah mendaftarkan nomor sertifikat daripada plat ataupun apa istilahnya bahan untuk konstruksi sesuai dengan aturan BKI begitu. Nah, itu dicek satu persatu dan sebagainya. Kemudian setelah kita melakukan pembangunan, kemudian diawasi pembangunan. Artinya pengawas pembangunan, jadi dari BKI nanti akan melihat kesesuaian antar gambar yang sudah di-approve oleh plan approver dengan aktual di lapangan. Gitu. Jadi ketika dia ada deviasi yang tinggi, maka biasanya akan memberikan rekomendasi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Begitu. Ya. Jadi tahapan ini diikuti. Ya. Jadi misalnya bertahap mungkin kita bikin body dulu, body dulu, nanti ada laporan, jadi ada laporan material, kemudian ada laporan inspeksi, kemudian ada laporan misalnya ketebalan, pengujian ketebalan, kemudian proses ya, sampai misalnya nanti dibagi dua, misalnya hal sendiri sama akomodasi, kemudian disambung. Nah itu semuanya harus ada dokumen-dokumen yang dia mampu telusur gitu. Nah, ketika kapal ini sudah jadi, artinya baik untuk elektrikalnya juga sama. Jadi kalau sudah ada distribution board, MSB, main switchboard, itu juga nanti ada minimal berapa yang memang harus disertifikasi gitu. Kemudian untuk peralatan juga sama. Kemudian sistem juga sama nanti. Kalau notasi SM itu semuanya piping maupun elektrik nanti disubmit juga. Nah, BKI nanti mengawasi bahwa semua apa yang ada itu nanti akan rekomendasi BKI di plan approval akan diikuti. Nah, setelah itu berkaitan dengan tersebut nanti pihak BKI itu setelah semuanya selesai dia diupload di sistem mereka. Kemudian satu lagi yang penting adalah di sini adalah fungsi daripada inclining test dari stabilitas ya. Jadi ketika kita mengajukan gambar proposal, kita ada preliminary stability, yaitu adalah stabilitas atau preliminary berkaitan dengan ini istilahnya estimasi daripada Gigi atau titik berat begitu, jarak til sampai ke gravity begitu. Nah nanti berat kita ada referensi, artinya dari perhitungan bisa maksud mungkin dari kalau foran, napa dan sebagainya. Nah, nanti biasanya kita itu adalah nimbang kapal ya. Jadi ketika kapal yang itu di ready, kemudian di launching, kemudian di situ akan ditimbang. Artinya proses nimbang, kemudian inclining test. Nah, dari situ ada verifikasi ya. Jadi kalau ada kelebihan artinya misalnya draftnya mungkin kita setting 0,5. Ternyata di situ menjadi 0,7. Ini harus mengulang dari awal karena konstruksi itu berdasarkan ada draft ya. Jadi dari draftnya kalau dia melebihi daripada yang desainnya berarti secara konstruksi kekuatan dia tidak kuat ya. Maka dia harus melakukan perhitungan ulang lagi gitu. Makanya ini cukup penting ya. Jadi banyak kapal itu memang istilahnya cacat dari lahir ya, karena kita tidak bisa memprediksi ya. Meskipun kita hitung berapa sih berat kapalnya, artinya displacement itu LWT plus DWT ya, tapi LWT-nya ini kadang banyak hal yang memang itu tidak bisa diprediksi begitu. Ada intercept daripada misalnya mungkin saya berikan gambaran yang misalnya Pak Direktur jalan-jalan, oh ini harus dipakai ini biar bagus dikasih hiasan manisan ataupun dari marmer dan sebagainya. Nah, kita bisa nolak. Jadi hal tersebut tidak mungkin karena ini sudah didesain dari awal sesuai dengan kekuatan konstruksi yang nanti akan mempunyai LWT tersendiri yang nanti distribusinya ke draft kapal. Nah, ketika ada penambahan nanti bisa dia akan berubah. KG-nya itu akan berubah naik dan sebagainya sehingga dia tidak labil, artinya dia tidak stabil ya. Ketika dia di launching dia akan terguling dan sebagainya.
Makanya dokumen awal itu dikunci. Nah, kaitan dengan penambahan dan sebagainya dievaluasi. Sehingga harapan saya nanti bisa straight ya. Jadi ketika Pak Yudi sudah bangun kapal, sudah desain, mungkin misalnya ada pihak daripada Kedereka, Pak ini kurang Pak, kurang ini. Nah, itu langsung aja disampaikan. Ini sudah desain dari awal, kalaupun nanti ada tambahan harus mengulang dan diceritakan dan sebagainya begitu. Nah, kalau selesai cleaning test selesai ini nanti kita melakukan memasukkan nilai yang tadi disampaikan ke data yang preliminary ini menjadi final stability. Kemudian kita submitkan ke BKI. Nah, dari situ BKI akan mengevaluasi apakah stabilitasnya itu dia approve atau tidak begitu. Ketika dia ada masalah, nanti dari pihak pembangun atau shipyard dia harus merevisi ya bagaimana kapal itu bisa safety, artinya dari sisi stabilitas. Nah, setelah stabil dalam arti kapal ini tidak mudah terbalik dan sebagainya, langkah berikutnya adalah melaksanakan sea trial. Jadi sea trial ini kaitan dengan ini apa namanya performance ya. Jadi performance nanti ada tes zigzag ya. Jadi zigzag itu bagaimana sih performance daripada kapal ini. Nah, nanti fungsinya biasanya nanti hasil dari sea trial dibikinkan seperti kayak pamflet ya. Nanti diletakkan di ruang nakoda begitu. Kemudian ada saya lupa ya, kalau ada dia tes puter circle. Jadi itu mensimulasikan ketika ada orang tenggelam, ya tenggelam, kemudian dia harus berputar kebalik, itu butuh waktu berapa menit, berapa menit untuk bisa sampai ke tempat semula. Kemudian ada tes zigzag, kemudian ada apa stop ya, artinya dari kondisi maksimum sampai stop itu berapa. Nah itu. Nah ini menjaga ketika ada motobrokan itu sehingga bisa tahu performa kapal ini ketika dia kecepatan penuh kemudian stop kemudian dia putar balik itu. Nah performa ini nantinya akan memberikan satu hal yang memang apa ya inputan terhadap ini kapal tersebut gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, jadi ini contoh dari gambar yang sudah apa namanya setujui oleh BKI, ada stemnya ya. Jadi itu ada stem, ada beberapa stem yang sifatnya sin. Jadi sin hanya dilihat saja. Kemudian ada yang approve ya. Approve, kalau approve itu dia akan melaksanakan perhitungan begitu. Nah, di sini ada dokumen ITP ya. Jadi di sini adalah ketika kick-off meeting ya. Di sini ada namanya ITP. Jadi kita janjian nanti prosesnya seperti apa sih gitu. Jadi nanti kalaupun ITP di sini nanti disetujui oleh pihak-pihak yang memang menjadi penanggung jawabnya gitu. Sah bandar, kemudian dari pihak galangan, owner, kemudian dari pihak klasifikasi duduk bareng gitu. Nah, jadi di situ nanti ada beberapa poin yang memang nanti, jadi kalau dijelaskan lebih detail ya panjang ceritanya. Karena setiap equipment atau yang ada di kapal nanti ada jadi setiap ada item yang keluar di IT berarti harus ada item yang harus ada paper begitu. Yang nanti akan menjadi lampiran dokumen pembangunan kapal gitu. Nah, kemudian untuk sah bandar biasanya dia larinya ke dokumen safety. Jadi kalau kapal 24 meter ini nanti sifatnya non konvensi ya. Jadi nanti mungkin di bawah direktorat UPDAT ya gitu. Nanti bisa ditelaah lagi. Jadi nanti pihak Belambangan atau Poliwangi ini juga sama registrasi ke mereka ya. Kemudian nanti setelah itu akan mendapatkan ini apa diskusi kira-kira apa saja yang nanti disubmit, gambar apa aja, biasanya gambar konstruksi, stabilitas, sama safety plan disubmitkan. Mereka mengevaluasi.
nanti juga mereka akan merekomendasikan kaitan dengan ini, apa namanya, alat-alat ataupun tool yang memang nanti harus dipasang seperti di kapal sesuai dengan aturan yang berlaku. Nanti setelah pembangunan, biasanya kalau dari Sabandar, dia atau KSOP, ada namanya MI, Marine Inspector, yang akan mengawasi pembangunan kapal sampai dia sea trial. Nah, di Sabandar sendiri prosesnya juga sama. Jadi registrasi juga ke pihak ini apa namanya, di kapal. Kemudian kita mengajukan gambar. Kemudian kita tadi kesepakatan dokumen mutu atau ITP. Kemudian pengawasan oleh Marine Inspector. Jadi nanti Marine Inspector juga ikut di proses including test, menyaksikan, kemudian sea trial begitu. Dan nanti dokumen PKI biasanya disubmit juga ke mana? Ke Dikapel gitu. Nah, ini cukup jelas ya. Ini salah satu contoh gambar dari kami pernah bangun kontainer Stratosius yang itu sudah di-approve oleh pihak Sabandar. Jadi di situ ada beberapa alat safety, yaitu safety kaitan dengan ini apa, life jacket, terus kemudian untuk fire plan, kemudian beberapa peralatan yang memang utama yang memang sesuai dengan cruise kapal tersebut begitu. Nah, kemudian di sini adalah kaitan dengan ini. Setelah semuanya jadi selesai, kemudian kapal akan berlayar. Jadi kalau kapal berlayar, kita nanti ada beberapa yang memang harus dilaporkan ya. Jadi kalau biasanya nanti yang terlupa juga nanti gini ya, ada namanya cruise acte. Ketika bangun kapal itu kapal milik siapa? Jadi misalnya itu BPKB-nya lah, begitu. Jadi nanti ada cruise acte, nanti kapal milik siapa, dan itu nanti didaftarkan begitu. Nah, jadi ketika kapal akan berlayar itu ada beberapa persyaratan, yaitu adalah persetujuan berlayar. Kemudian kalaupun kapal jalan ada kapal lapor, tiba dan sebagainya. Kemudian adanya pemeriksaan kapal ya berkaitan dengan ini PM82. Nah, itu. Kemudian ada dokumen ini minimum safe meaning ya. Jadi kalau kapal nanti diikuti aja sih daripada Ditkapel ataupun aturan di perhubungan dengan panjang 12 meter itu safe meaningnya berapa aja gitu. Kemudian ijazahnya apa saja gitu. Jadi kalau 12 meter mungkin dia 3 aja cukup ya, artinya orang kapten, kemudian orang mesin, 1 helper ya. Kaptennya itu biasanya saya pernah ikut training itu untuk nakoda yang untuk peranan terbatas itu ada trainingnya itu. Saya sudah pernah ikut training, saya dapat sertifikat. Artinya saya bisa mengendalikan kapal yang memang itu dengan peranan terbatas dengan besar kapal yang terbatas juga. Nah kemudian kaitan dengan ini dan juga ini ada banyak ya, jadi ada pembayaran pajaknya, kemudian jasa kepelabuhannya seperti apa, itu. Kemudian dokumen-dokumen surat dan sebagainya, pun daftar muatan manifest ya, artinya kalau kapal ini nanti akan berangkat, maka harus ada manifestnya. Jadi dokumen ini nanti akan menjadi dokumen yang memang jadi satu kesatuan ketika kita akan mengoperasikan kapal gitu. Nah ini sebagai referensi ya. Jadi di sini saya cuplikan daripada di part 1 seagoing ya, kaitan dengan rules classification survey. Di situ ada beberapa yang memang menjadi kewajiban ya. Kewajiban artinya di situ adalah jadi kaitan dengan gambar apa aja yang nanti akan diterima, gambar apa aja yang harus submit dan sebagainya begitu. Sehingga mana yang memang dia areanya 1 tori dan sebagainya begitu. Nah, artinya dokumen mutu ataupun sertifikat ini listnya cukup lumayan banyak ya. Jadi kalau istilahnya mulai daripada hal certificate, kemudian machinery certificate, kemudian kayak apa namanya, terus akte,
Civil Deal Certificate ini dibangun di mana, kemudian navigasinya nanti juga di-approve oleh pihak sah bandar dan sebagainya gitu. Sehingga dokumen-dokumen nanti akan menjadi dokumen syarat untuk kesiapan kapal ini berlayar begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kelengkapan dokumen apa yang nanti akan menjadi target daripada ini ya, pembangunan kapal pariwisata 12 meter Garuda Melayangnya. Nah, artinya untuk detailnya perlu waktu khusus juga untuk dibahas ya. Kalau mungkin waktu sejam 2 jam mungkin kurang cukup banyak karena nanti saling berikatan dengan dokumen-dokumen yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agung. Terima kasih. Ternyata yang perlu disiapkan ya Bapak dalam suatu perizinan kapal itu banyak sekali. Mungkin ada 4 poin tadi. Yang pertama itu yang pasti dokumen mutunya seperti apa. Terus dokumen safety kapalnya. Terus kemudian baru bisa ada dokumen asuransi dan terakhir baru ada dokumen persyaratan pengoperasionalan. Seperti itu nggih Bapak nggih, ada 4 poin. Siap. Di antara poin-poin tersebut ada banyak lagi dokumen-dokumen yang harus kita siapkan. Betul. Ya, mungkin ya seperti yang Bapak Sugeng bilang tadi, mungkin ya, perlu waktu yang lebih panjang, mungkin nanti diskusi langsung dengan Pak Yeditnya Pak, karena apakah dokumen apa yang harus disiapkan, terus di perairan mana, dan apakah BKI ini apakah ada di Jakarta aja atau ada cabangnya di Banyuwangi Pak, seperti itu untuk perizinannya. Siap. Ya. Nggih, mungkin kita langsung aja lanjut ke sesi tanya jawab nggih. Mungkin berapa sesi Pak Yedit? Bisa dibagi secukupnya nggih. Nggih, mungkin ada 3 atau 5 penanya nggih. Untuk 2 materi ini, yang pertama untuk materi tentang ship design engineering dan yang kedua tentang materi kesiapan dokumen kapal. Monggo Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang mungkin ada yang ditanyakan dari kedua materi ini bisa langsung memberikan pertanyaan. Oke, mungkin ada, atau yang dari via Zoom bisa raise hand atau bisa di open mic-nya. Saudara Bagus, monggo silahkan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Bagus Dwi Pangestu dari Poliwangi. Mungkin saya mau tanya tentang 2 materi yang udah disampaikan tadi sama Pak Giri sama Pak Sugeng. Mungkin untuk yang Pak Giri, saya mau tanya terkait yang Bapak sampaikan tadi itu kan kebanyakan semuanya sudah otomatis terkait